Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pro prestasi. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Muhammad Ridwan SSITNM, merupakan salah satu dosen tetap Diploma 4 Teknika Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Indonesia, di mana Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Indonesia melaksanakan pendidikan vokasi yang peserta didik Sekolah Tinggi Pelayaran Indonesia biasa disebut sebagai mahasiswa atau kadet. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mata kuliah perawatan dan perbaikan permesinan kapal pada semester 4. Sebagai seorang dosen, tentunya saya menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah melaksanakan pengajaran, di mana saya akan membawakan salah satu mata kuliah keahlian program Diploma 4 Teknika dengan mata kuliah perawatan dan perbaikan permesinan kapal yang terdiri dari 1 SKS teori, 2 SKS praktek. Materi yang disampaikan yaitu mengenai materi tentang pengoperasian boiler, dan kadet diharapkan dapat mampu mengoperasikan dan memahami tentang 1. Step untuk pengoperasian secara manual, 2. Melakukan pemeriksaan setelah boiler beroperasi, dan yang ketiga mampu memahami pengoperasian pada katup-katup boiler. Untuk melaksanakan materi perawatan dan perbaikan pemeriksaan kapal dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, dan dilaksanakan secara tatap muka di laboratorium atau di kelas. Dalam menyampaikan mata kuliah, saya menggunakan metode pembelajaran delivery, inspection, dan assessment, yang dimana delivery itu menyampaikan materi pembelajaran kepada kadet, yang kedua inspection dengan tatap muka yang dilaksanakan dalam kelas maupun di laboratorium. Yang ketiga assessment bertujuan untuk memberikan evaluasi bagi kadet yang diberikan pada saat proses pembelajaran. Bobot nilai yang diambil dari assessment ada 4 poin. Yang pertama, kehadiran atau sikap 10%, nilai dan tugas 20%, nilai UTS 20%, dan yang terakhir nilai ujian akhir semester 40%. Demikian informasi yang disampaikan mengenai mata kuliah perawatan dan perbaikan permesinan kapal di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Indonesia. Dengan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang pengoperasian boiler pada pertemuan kedua di pembelajaran perawatan dan perbaikan permesinan kapal. Oke, di sini ada panel boiler. Di sini ada kontrol panel untuk mengoperasikan boiler. Alat-alat apa yang mendukung sampai boiler itu bisa menyala? Oke, yang pertama bahan bakar. Oke, bahan bakarnya posisinya di sana. Nah, setelah itu ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar berfungsi untuk apa? Memompa bahan bakar dari service tank ke burner. Nah, setelah itu ada heater, electric heater. Electric heater fungsinya untuk memanaskan bahan bakar, karena bahan bakar di atas kapal menggunakan MFO, bahan bakar yang sangat kental sehingga butuh dipanaskan. Baru ada lagi nih, pompa air, ya, pompa air untuk memasukkan air ke dalam burner atau drum untuk proses merubah air menjadi uap. Ada pompa air berarti ada burner. Burner untuk membakar air. Setelah itu ada blower. Tuh. Jadi blower itu fungsinya untuk apa? Prinsip segitiga api. Jadi di dalam ruangan tertutup harus ada udara, harus ada oksigen, sehingga bisa terjadilah proses pembakaran. Nah, kita akan mulai. Gitu loh. Kita akan coba di Oke. Di sini panel listrik sudah ada. Ya. Prinsip kalian kerja di atas kapal harus melihat ini sudah nyala atau belum. Di sini ada lem tes. Nah, berarti listriknya baru sampai di sini, belum sampai ke
pompa, belum sampai ke pompa air tawar, belum sampai ke blower, belum. Kita akan hidupkan, dia tidak akan hidup. Ya. Baru kita hidupkan boiler. Ini semuanya baru bisa kita hidupkan. Tetapi di atas kapal kalian biasakan, sebelum Anda nyalakan, Anda harus lakukan ini. Ini jangan sampai lupa. Ini saya terus ingetin, lem tes ini sangat penting di atas kapal. Halnya sepele sedikit, tapi kita tidak tahu lampunya masih nyala atau tidak. Setelah ini sudah, baru kita mulai hidupkan satu persatu. Ya, dimulai dari apa? Fan atau blower. Ini kita tidak hidupkan karena bahan bakarnya di sini menggunakan diesel, jadi tidak butuh heater. Baru kita hidupkan apa? Pompa bahan bakar. Dia kita hidupkan nggak masalah karena sebelum ini dibuka dia hanya sirkulasi aja. Jadi fungsinya sirkulasi di sini agar apa? Agar bahan bakarnya kalau di atas kapal menjadi lebih cair. Terus temperatur panasnya juga pas. Jadi nggak bisa di atas kapal itu kayak aspal. Jadi nggak kamu samakan sama bahan bakar mobil. Itu karena kalau kita pakai bahan bakar diesel harganya cukup mahal. Itu setengahnya dari harga solar. Oke, karena ini menggunakan bahan bakar yang cukup banyak untuk boiler. Oke, baru setelah ini kita hidupkan pengapian. Dari pengapiannya ini kita buka solenoidnya sehingga bahan bakar masuk ke burner. Nah, kita akan mulai hidupkan. Pertama, fan. Pastikan ampernya sudah turun. Nih. Setelah ampernya turun, baru kita hidupkan bahan bakar. Bahan bakar sudah lewat. Sudah melewati sini, biar dia sirkulasi terus. Setelah itu baru kita hidupkan apinya. Ini sudah ada percikan api, baru kita masukkan bahan bakar. Nah, oke, Zaid, coba kamu lihat ke atas. Nah, ada api kan? Nah, ini sudah. Nah, turun. Nah, inilah proses menghidupkan boiler di atas kapal. Nah, setelah dia udah selesai kerja, ini harus nih, dia ada otomatisnya. Pada saat tekanan 10 bar atau 10 kilo dia akan mati. Ini kita buat auto karena kita coba matikan, ya, kita coba matikan. Ignitionnya kita tutup, solenoidnya kita tutup. Oke, setelah itu bahan bakarnya baru kita matikan blowernya. Nah, seperti itulah proses untuk menyalakan boiler. Tapi setelah dia semuanya selesai kerja, udah dibagi nih, dari untuk ke main engine, untuk ke mana akomodasi, untuk ke kargo. Boilernya kemana? Air steamnya. Ayo, tadi apa? Hah? Akan kita kembalikan lagi ke wujud semulanya, jadi apa? Air. Dirubahlah itu. Nah, itu kondensor untuk merubah uap menjadi air. Dikembalikan lagi ke mana? Feed water tank. Dimasukkan di situ, dihisap lagi sama pompanya. Begitu secara terus menerus sampai apa? Jadi kalau airnya kurang baru kita tambahkan, karena kita tidak boleh membuang air di atas kapal. Air tawar sangat berharga. Ya, air tawar di atas kapal sangat berharga. Nah, gimana cara memproses air tawar lagi? Caranya menggunakan apa? Fresh water generator. Nah, itu dia akan merubah air menjadi air asin menjadi air tawar. Tetapi ini sudah ada lagi yang terbarunya lagi di atas. Water jadi didoronglah dengan tekanan dengan filter nano sehingga kadar garamnya akan tersangkut.
Biasanya itu di kapal-kapal yang kecil. Dari sini, siapa yang mau coba praktekkan? Kita off dulu ininya ya. Jadi kamu bisa nyalakan tanpa ini. Ayo. Ibra, bisa? Ya, silakan. Dijelasin juga. Siapa yang jelasinnya? Ayo. Silakan. Pertama lem tes dulu, Pak. Oke. Pastikan semuanya hidup, Pak. Ya. Baru boiler running, Pak. Ya, silakan. Baru hidupin fan running, Pak. Fan running. Setelah itu? Setelah itu mulai pump runningnya diturun, Pak. Sirkulasi pembakaran, Pak. Baru dikasih fan, kurang apinya, sama selesai pump. Nah. Oke. Jangan lupa ini dimatiin, udah nggak ada gunanya lagi. Nah, ya, sama ada nyalain korek lah. Kalau korek kan pematiknya udah hidup, nggak perlu lagi. Jadi kalau ini terus dinyalain akan rusak, karena dia akan terus. Otomatis gitu, Pak. Ya, dia akan nyala terus. Jadi banyak yang lupa ini. Itu lumayan bongkarnya. Terus kita bongkarnya juga kita harus buang powernya atau listrik yang tersisa di dalam sini. Bisa mental kalian, jangan coba-coba. Jadi kita buang dulu listrik yang ada sisanya, baru kita bongkar. Tegangannya lumayan tinggi. Tuh, di atas. Jadi ada dua begini, terus ada ininya, kalian harus buang dulu. Kalau nggak dibuang, kalian pegang aja. Kalian dari atas ini loncat, ini hanya segini. Tapi kalau di atas kapal, ini posisinya di atas. Ya, di atas, di bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4 lantai. Paling atas lah boilernya. Kalian terpental sampai bawah jadi apa? Itu ya. Karena boiler posisinya di paling atas. Dia tersendiri. Enggak bersama dengan manajemen mesin yang lain, enggak, dia terpisah di atas. Oke. Nah, untuk mematikannya gimana? Nah, seperti itulah. Dan satu lagi, kalian ada perawatan airnya. Jadi air boiler itu harus dirawat. Fungsinya untuk apa? Fungsi air boiler. Jadi ada yang kemarin udah polbit, udah lulus kemarin. Jadi dia membuat suatu alat menggunakan dengan handphone, tetapi menggunakan sistem dia bisa mengecek alkalinity, kadar airnya, kadar garamnya, pH-nya dengan satu monitor. Kamu bisa nanti semester 7. Semester yang lulus kemarin sudah ada buat 4 alat. Salah satunya ini. Kebetulan yang ujinya saya. Dia buat alat nih. Kadar lumpurnya bisa dia tes, kadar garamnya, terus alkalinity-nya, pH-nya. Jadi 4 itu dia bisa ngecek di monitor tanpa harus secara manual. Semester 7, sekarang wisuda. Yang wisuda kemarin. Alat itu dipresentasikan, dan yang kemarin wisudawan terbaik, salah itu dia yang menciptakan alatnya. Nah, gimana caranya? Ini, jadi air ini kita tes dengan 3 hari sekali di atas kapal. Kalian harus tes, karena di sini kalian kalau masak air di panci, kalian gak gosok pancinya, isinya apa? Kerak. Sama di sini bukan kerak, melainkan lumpur yang mengendap. Kadar lumpurnya itu harus kita hilangin dengan cara dites. Terus cara kedua, kalian harus drain air ini di atas kapal, tapi jangan pernah ditinggal. Kalian kerja yang lain, ini kalian tinggal meledak ini, airnya kosong, dan wajib dibuang agar lumpur yang mengendap ini apa? Terdorong ke bawah. Jadi hanya sisa air. Karena kalau banyak lumpur mengendap, kapasitas steamnya juga akan berkurang. Jadi kita buka. Nah, ini sudah ada alatnya, kita tinggal tekan. Ini kalau ini nyala atau steamnya bekerja, ini akan bunyi dengan pressure tekanan keluar uap. Jadi di atas kapal 2-3 menit kalian tunggu, itu akan bunyi satu kamar mesin. Bunyinya cukup keras. Jadi jangan kaget nanti di atas kapal kalian dengar
ketukan yang sangat keras seperti orang ketuk-ketuk apa? Besi. Meledak-meledak gitu. Jangan ditutup lagi, biarin dia sampai 2 sampai atau 5 menit kalian buka. Supaya apa? Lumpur itu kedorong kebuang. Ini yang pertama. Terus lumpur yang mengendap di atas. Nih, makanya dikasih nih. Ya, sorry. Nih. Tuh. Lumpur yang mengendap di atas akan kita buang. Jadi lumpur yang di atas gini kita buang. Jadi ada 2. Ya, drainnya ada 2. Upper and lower. Jadi kita buang. Paham sini? Tentang boiler. Dan ini juga bisa dipakai untuk tenaga apa? Listrik di atas kapal. Terus di sana, di ujung sana kalian lihat apa? Isinya apa? PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Sama persis seperti ini alatnya, tapi besarnya berbeda. Alatnya sama persis seperti ini. LNG sama seperti ini. Cara ngidupinnya sama. Tapi kapasitasnya lebih besar. Ini hanya pesawat bantu. Kalau tenaga penggeraknya, drumnya lebih besar. Ada yang modelnya hanya kotak atau ada yang bulat, tergantung tipenya. Tetapi di dalam cara kerjanya sama. Ya, ada juga yang pipanya di apa? Aliri api, di luar di air. Atau kebalikannya. Pipanya air, di luarnya api. Nah, yang ini tipenya. Jadi yang di atas ini pipanya isinya air, dipanasin, lalu dibakar oleh api. Jadi ada 2 tipe, fire tube sama water tube. Hanya ada 2. Yang sekarang ada lagi. Jadi steamnya menggunakan apa? Oli. Jadi tidak perlu di drain, tidak perlu diapain lagi. Jadi oli yang dipanaskan. Jadi olinya spesifiknya tertentu. Jadi oli lah yang dipanasin. Itu lebih simpel perawatannya. Jadi nggak perlu kalian cek ini lagi, nggak perlu kalian cek segala macam. Hanya membersihkan burner. Jadi oli yang sirkulasi dipanasin untuk kondensor nggak ada. Jadi dia balik lagi, diputar balik lagi seperti itu. Tuh, yang kedua menggunakan electric heater. Tapi yang sekarang banyak dipergunakan menggunakan apa? Electric heater. Karena cost penggunaan bahan bakar, terus karbon yang keluar di atas kapal nggak ada. Lebih banyak sekarang menggunakan electric heater. Jadi Anda lebih simpel dalam kerja, nggak serumit ini. Ya, main engine tenaga penggerak yang menggunakan boiler lebih banyak memakan bahan bakar digunakan mesin diesel. Itu. Kenapa banyak di LNG? Kenapa LNG menggunakan tenaga penggeraknya steam? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena ada muatan yang harus dibuang. Kalau tidak dibuang, kapal itu akan. Jadi ada di atas kapal LNG itu ada muatan yang harus kita buang. Dibanding dibuang, tidak ada gunanya, maka dipakailah untuk boiler. Jadi untuk membakar boiler. Itu. Rata-rata LNG pasti seperti ini menggunakan steam. Sekarang lebih canggih lagi. Apa? Dual fuel. Tenaga penggeraknya menggunakan elektrik seperti dinamo, elektrik motor. Lebih irit lagi. Karena untuk mengurangi apa? Emisi gas buang. Kalau semua kapal ini gini nggak ada yang benar, jadi emisi gas buangnya lebih banyak. Itu negara-negara Eropa sudah menggunakan hal yang seperti tadi, menggunakan elektromotor, terus untuk menghasilkan listriknya menggunakan dual fuel. Kalau kalian dapat di kapal apa ya? K-Line atau apa ya? K-Line udah ada, yang seperti saya bilang tadi, yang LNG yang selain MOL ya, sudah menggunakan dual fuel diesel, terus tenaga penggeraknya elektromotor. Tuh, ya, ingat masa depan kalian tinggal di depan mata, bisa melihat barang-barang yang lebih canggih, bisa melihat dunia luar. Kalau bahasa Inggrisnya lebih bagus. Perusahaan yang datang juga sekarang nggak apa,
bagus-bagus semua lah, nggak ada yang jelek. Ya, bisa dipamit. Oke, sekian, terima kasih.